Tapi sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, ada dua kesaksian dari Ibu Marta ya. Yang pertama dari Ibu Marta, kesaksian yang sangat singkat sekali. Kemudian Ibu Halimah. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, karena saya bersaksi di depan ini karena dorongan saya sendiri. Nah, terima kasih kepada Tuhan. Terutama Pastor Jack dan Mas apa? Aris dan Adi apa? Roni, karena memperhatikan saya. Kerjaan saya sekarang lulung, jadi mereka selalu memperhatikan saya, mengantar kardus ke rumah. Saya sebenarnya nggak tega sih, tapi nggak apa-apa karena udahlah, puji Tuhan ya. Karena saya dulu juga saya sakit, pernah dilayani pastor ini, saya stroke. Nah, karena dulu didoain pastor, tangan saya nggak bisa kuangkat, udah doanya bisa. Sekarang puji Tuhan bisa saya. Pastor ini ke gereja, katanya waktu di Bekasi ya. Nah, saya ya berjanji tapi tidak pernah saya laksanain. Tapi lama-lama ada Liz ngomong udah pindah ke PTC, ya. Oh, nanti aku datang ke PTC ya. Itulah kesaksian saya hari ini, dan sebenarnya saya malu mengucapkan karena aku gimana ya. Ya, baru ini saya bersaksi seumur-umur belum pernah saya bersaksi, tapi ibu pastor ini kok jadi ya itulah ya, terima kasih saya ucapkan dan gitu. Salam saudaraku semua. Kesaksian saya ini sebenarnya singkat, tapi kalau saya itu dalam hidup saya itu adalah suatu memang nyata, mujizat itu pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi setiap hari Minggu saya kan datang di terminal. Yang saya layani di terminal adalah supir-supir angkot ya. Yang mungkin menurut saudara-saudara bagaimana anak-anak terminal supir angkot ya, adalah yang nggak benar atau bagaimana, selalu nilainya sebenarnya nilai minus yang banyak ya. Tapi kalau saya bilang dengan pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa buat saya dan keluarga saya. Jadi saya setiap hari Minggu itu sebenarnya pengen tidak jualan, tapi mereka bilang nanti kami makan apa. Nah, saya sendiri di warung. Nah, setiap ini saya bangun pagi, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kesehatan. Ya, bangun saya pagi masak. Saya tinggal tidak ada orang, cuma ada yang di samping kita. Kalau ada orang mau makan aja saya di gereja. Nah, jadi warung itu saya tinggal begitu terbuka. Saya pulang dari gereja, saya lihat ikan saya berkurang, ada uang sebagian, yang lain tahu kemana gitu. Tapi sorenya tadi saya makan. Jadi bagi saya itu luar biasa Tuhan itu. Kalau dari pikiran kita sendiri saya masak begitu, artinya seperti membuang ya. Mungkin orang makan gitu ya, uangnya tidak kelihatan ya. Tapi memang Tuhan gerakkan mereka. Saya juga masaknya dengan dari hati saya, benar gitulah ya. Jadi setiap saya pulang gereja, saya lihat uang dari mangkuk itu ditaruh di situ, ikannya saya itu kan karena kalau hari Minggu saya masak lauk itu hanya satu macam. Biasanya kan kalau hari biasa kan 3 macam. Tapi saya sengaja karena nggak sempat ya satu gitu. Dan tidak ada yang hilang. Nah itu sorenya lagi ada yang ini. Tadi saya makan ini uangnya. Jadi maksud saya di situ, Tuhan itu luar biasa. Bagaimana orang makan ngambil sendiri, tapi uangnya ditaruh. Itu anak-anak terminal loh, supir, ya. Jadi saya bilang, makanya saya katakan Tuhan itu luar biasa. Jadi kita jangan pernah takut melakukan apapun dengan Tuhan. Jadi seperti yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau akal sehat saya mengatakan itu tidak akan kelihatan uang dari hasil jualan saya ya, tapi mereka taruh, ambil sendiri, taruh uangnya. Cobalah orang makan ambil sendiri, padahal bayar, ya tidak ada yang hilang. Jadi itu maksud saya di situ, memang ajaib benar Tuhan itu. Sampai hari ini
Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, dan itu akan terus ini. Saya ini Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu lagi yang saya ini ya, waktu tahun yang lalu November itu anak saya itu sebenarnya terpapar itu yang COVID-19 ya. Tapi saya tidak mau, dia sendiri bilang tidak usah masuk rumah sakit. Nah, ini nanti juga akhirnya kita ini biarlah di rumah. Jadi setelah dia 5 hari sakit panas begitu, 5 hari, hari ke-6 dia bilang, "Mak, saya sudah hilang penciuman sama sekali." Saya shock. Sebagai orang Kristen udah lahir, shock saya pikir begini, aduh Tuhan, sudah kau panggil suamiku, apakah aku harus kehilangan anakku gitu? Saya langsung bilang begini sama anakku, tidak perlu panjang doamu, mohon kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau aku masih berguna untuk hidup, sembuhkan dan jamah aku. Kalau tidak ada lagi gunanya, ambillah sekarang nyawa ini. Saya bilang begitu, saya balik ke warung. Tapi saya nangis di warung. Saya telepon ya pastor ya, pastor apa saya berdosa? Saya bilang begini kepada anakku. Tapi saking ininya, tapi tetap saya berdoa. Ya nanti berdoa aja. Ya puji Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih berikan nafas kehidupan itu dari Tuhan. Jadi walaupun sedikit kesaksian saya, untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara dalam apapun itu dalam hidup kita. Nah, kalau ini boleh sedikit tambah ya, aku nyanyi satu yang pujiannya. Ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi semalam kita mendapatkan waktu yang sangat luar biasa juga di gereja Puri, gereja Pastor Ralph Supetuman, dan yang sangat menginspirasi saya adalah seperti pagi ini adalah yang luar biasanya adalah kesaksian dari hidup yang berubah. Tadi malam juga kesaksian dua anak muda, satu dari gereja di Cikaring. Itulah yang Tuhan bisa lakukan. Ini kesaksian ini yang menginspirasi saya untuk menuliskan khotbah ini. Saudara bisa mengerti betapa pentingnya, betapa hebatnya kesaksian ini. Kita akan membuka di dalam Markus, kitab Injil Markus pasal yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-5. Kita selalu memiliki misi. Saat kita sudah diselamatkan, kita tahu misi kita adalah memberitakan Injil, dan pemberitaan Injil ini bukan dimulai dari hal kita harus memiliki pendidikan yang tinggi, bukan, tapi pemberitaan Injil ini dimulai dari kesaksian kita. Itu mulanya. Maka dari itu kita akan membaca kesaksian dari seorang yang kerasukan iblis di Markus 5, tapi kita nggak akan baca semuanya. Kita akan membaca porsi di akhirnya di mana dia sudah disembuhkan, dia sudah dibebaskan, dia sudah diubahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dia bersaksi. Jadi di dalam kesaksian mengenai perubahan di dalam diri Anda yang nyata adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup. Kalau Anda takut untuk bersaksi di dalam perkataan, bersaksilah di dalam hidup, perbuatan, cara engkau melayani Tuhan, cara engkau menghormati Tuhan.
Tetapi kesaksian harus kita katakan, karena itu adalah suatu bagian dari pemberitaan Injil. Dan bagian dari apa yang Tuhan lakukan. Saya tidak membanggakan atau mengunggulkan gereja ini, tapi di sinilah, di rumah pembentukan hidup inilah saya akan menjadi yang lebih baik. Itu karena kuasa Tuhan. Dan kesaksian saya selalu ada di dalam kehidupan saya, seperti di dalam berkas luka saya. Itu kesaksian saya yang tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kita bersaksi, kita harus tahu bahwa bukan aku yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Maka dari itu kenapa kita malu bersaksi? Orang-orang perlu mendengar kesaksian. Kita dengar apa yang Tuhan mau firmankan di dalam teks bacaan kita, di dalam Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20, di mana Yesus memberitahu kepada seorang pria secara khusus untuk pulang dan memberi tahu teman-temannya tentang apa yang telah dilakukan. Saya memberikan judul, beritahukanlah kepada mereka mengenai pentingnya saksi. Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20, pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus yang memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Hei, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengklaim Roh Kudus supaya Engkau berbicara melalui setiap hati pribadi di tempat ini, supaya kami Tuhan tidak malu, kami tidak takut. Tuhan ajar kami, beri kami kekuatan supaya kami bisa memberitakan kabar sukacita melalui kesaksian. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat dari hal yang pertama, lebih dari agama. Mengenai hal seperti ini bukan saling percaya. Kita tahu bahwa di negara Indonesia memiliki lebih dari satu percaya, namun memiliki juga agama yang mayoritas di Indonesia. Dan ini banyak juga dialami di berbagai negara atau berbagai wilayah. Mereka memiliki agama mayoritas di Indonesia. Oleh sebab itu sering timbul masalah ketika mereka mulai berdiskusi tentang agama. Semua percaya bahwa agama yang mereka peluk adalah yang paling benar. Itu pemikiran orang awam, orang kebanyakan. Tetapi ini bukan hanya kepercayaan saja. Ini lebih dari agama. Anda dengarkan apa yang saya mau sampaikan kepada Anda. Banyak orang percaya bahwa semua agama sama, mengarah kepada Tuhan, mengajarkan kebaikan. Atau ada pula golongan yang kontras, yang tidak sama sekali percaya akan adanya agama, bahkan adanya Tuhan, orang-orang ateis. Atau ada pula golongan yang percaya bahwa menganggap agama hanya membuang-buang waktu. Itulah sebabnya banyak dari mereka tidak pergi ke gereja, karena bagi mereka aku terlalu ribet ke gereja. Mending aku melakukan yang berguna untuk diri atau untuk usaha atau apapun. Karena memang di dalam agama sendiri tidak ada puasa. Kalau kita hanya mengandalkan agama, di dalam agama tidak ada puasa, sehingga ketika mereka sakit, orang-orang sakit, mereka pergi ke dukun, pergi ke orang-orang yang memiliki ketintalan. Mereka lebih menemukan puasa di sana daripada di gereja. Banyak Anda sudah mungkin mengalami ini ketika Anda di kampung.
Walaupun mereka ada gereja, ada pendeta di situ, tapi ketika ada masalah, ada sakit, mereka pergi ke orang kita. Jadi bukan, sekali lagi, hal ini harusnya lebih daripada agama. Ini bukan kenapa hidup Anda dan saya bisa berubah, ini bukan sekedar agama yang mengubah kita. Dan juga dengan hanya mengandalkan agama saja, hidup mereka tidak akan berubah. Anda tahu juga, orang yang beragama, hidup mereka juga tidak akan berubah kalau mereka hanya mengandalkan agama itu sendiri. Dan dengan agama, maka kita mendapatkan kata kemunafikan. Kalau tidak ada agama, mungkin tidak ada kata kemunafikan, yang berarti perbuatan yang tidak sesuai dengan ajarannya. Karena banyak orang yang tidak tahu benar isi dari kitabnya. Maka dari itu ada istilah kamu munafik, karena ada agama. Banyak orang yang merasa bahwa agama terlalu mengontrol, membuat mereka tidak bisa bebas. Khususnya anak-anak muda, saya pernah muda. Aduh, harus ke gereja, aku harus bersikap baik, aku harus berpakaian baik. Aku nggak mau. Dan orang-orang yang hanya beragama saja, maka nama Allah dihujat. Kita akan baca di dalam Roma. Saya buktikan, bukan karena perkataan saya. Kalau Anda hanya mengandalkan agama saja dan hidup sebagai orang-orang beragama saja, maka nama Allah akan corek. Roma 2 ayat 21 sampai dengan 24 saya akan bacakan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa. Berapa banyak orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama Tuhan? Banyak. Maka dari itu saya katakan, kalau kita hanya hidup sebatas agamawi saja, kita hanya mengandalkan agama saja, karena aku lahir dari keluarga Kristen, secara tidak langsung kamu menghujat. Karena hidup jadi dengarkan, bukan agama, dan hal itu saja tidak akan cukup untuk kita bisa merubah. Itu sebabnya lebih besar. Seperti orang yang kerasukan setan, Tuhan tidak menyuruh jaga sinagog ke gereja nanti aku sibuk. Ada yang lebih baik, yaitu kesaksian. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan orang gila, orang yang kerasukan setan, itu yang menjadi nyata. Nah, kau benar-benar memiliki hidup yang bahagia. Amin. Terus apa yang harus kita lakukan? Membawa kita kepada poin yang kedua. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan. Kesaksian, seperti yang saya katakan. Kalau kita bersaksi bukan sombong, bukan kehebatan, tapi kita menyaksikan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang dunia ini butuhkan bukan hanya sekedar kepercayaan atau agama baru, atau ritual baru, atau cara beribadah baru, gerakan baru, program baru, bukan itu. Apa yang orang butuhkan sebenarnya bukan tempat sosial yang memberikan bantuan sosial, makanan, atau hal-hal lainnya untuk mengubah hidup mereka. Tapi yang dapat mengubahnya adalah kesaksian dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam mereka. Perhatikan Yesus dengan pria yang kerasukan ini, yang dia sudah dijamah dan disembuhkan. Pria yang kerasukan ini berniat untuk menyertai Yesus dalam hati, mau mengikuti Yesus. Kita akan baca teks kita di dalam ayat 19 sampai dengan 20 dari Markus 5. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus tidak memperkenankannya
Berarti dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana dia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua mendengar. Ini berarti bukan memberikan ide kepada kita yang salah bahwa kita tidak perlu menjadi pengikut Yesus. Wah, Yesus saja bilang dia mau ngikut malah ditolak sama Yesus. Jangan memberikan ide, wah berarti kita nggak perlu jadi pengikut Yesus. Kita bisa hidup seenaknya saja setelah kita diselamatkan. Bukan seperti itu. Tetap walaupun kita tidak mengikuti Yesus secara fisik, tapi kita mengikuti perintah. Kita tetap mengikuti perintah. Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Dia sudah naik ke surga, mempersiapkan rumah bagi orang-orang percaya. Tapi yang ditinggalkan adalah perkataannya, firman-Nya. Kita harus mengikuti perintahnya. Seperti sekarang, kita masih datang ke gereja, kita masih mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mengikuti Yesus secara fisik, tapi mengikuti perintahnya. Yesus mengatakan kepada orang yang sembuh dari penyakit, beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasnya. Sangat mudah sekali memberitahu kepada orang lain apa yang telah kita alami. Sangat mudah sekali. Kalau Anda benar-benar mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup, Anda mengalami terobosan di dalam hidup, sangat mudah sekali. Anda nggak perlu membeli rumah kayu. Anda tidak perlu menulisnya atau mempelajarinya untuk menjelaskan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu kesaksian yang nyata, contohnya pengalaman pribadi. Contoh saat Anda mengalami keterpurukan dalam hidup, atau mungkin bagi Anda yang masih muda, Anda mengalami putus cinta, Anda bisa cerita secara detail. Ini loh keterpurukan. Apa yang aku rasakan? Siapa yang pernah putus cinta? Jangan malu, katakan aja. Wah, luar biasa. Jadi kesaksian Tuhan juga seperti itu. Kalau Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidupmu, Anda nggak perlu mempelajari itu, tetapi itu terjadi di dalam hidupmu yang bisa membuat Anda untuk bersaksi membuka mulut. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu melalui kuasa Tuhan, ya Anda tidak akan bisa bersaksi. Anda hanya mungkin pasang tampang aja. Ya karena di gereja yang suka bersaksi, aku harus coba. Tapi tidak ada kesaksian penuh atau kesaksian murni di dalam. Kesaksian saya ketika saya bertemu dengan banyak orang atau dengan orang-orang lain selalu sama. Saya nggak perlu belajar dari kesaksian saya sudah hafal langsung. Saya tahu apa yang Tuhan buatkan di dalam. Ya ada rasa takut, ada rasa nervous. Tapi saya ingat lagi dari perkataan pastor saya, kamu nggak perlu. Nah, apa yang kamu beritakan bukan kehebatan itu, kehebatan itu. Jadi dari itulah saya mendapatkan sesuatu yang berharga bagi saya. Yakin Anda juga mendapatkan sesuatu yang berharga setiap hari. Seperti kesaksian di Marta, kesaksian di Hana. Mereka tak perlu belajar, karena itu yang mereka lakukan di dalam hidup. Oleh sebab itu, mereka mau memberitakan ini bahwa itu kuasa Tuhan, bukan kehebatan. Bagaimana dengan kita di sini? Bagaimana dengan pengalaman pribadi? Adakah pengalaman pribadi di dalam hidup? Adakah yang telah diperbuat Yesus di dalam hidup? Selama Anda menjadi orang Kristen, saya percaya pasti sudah sangat banyak. Namun seringkali kita anggap hal itu hal yang biasa saja, hal yang tidak berarti bagi kita. Kebaikan Tuhan kita anggap sepele aja. Nafas hidup yang Tuhan berikan kita anggap remeh saja. Perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita anggap biasa saja. Adakah yang telah diperbuat Yesus dalam hidup? Saya percaya sangat banyak.
Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang itu? Beritahukan, beritahukan pada kerabatmu, orang-orang sekamu, tetanggamu, apa saja yang telah Yesus lakukan. Ya, itu kesaksian. Kalau ada tidak mengalami kuasa Tuhan dalam diri, tidak mengalami. Walaupun ada orang yang sudah lama tidak berkesaksian, karena tidak memiliki kesaksian, dan Anda hanya formalitas agama saja. Orang yang diubahkan hidupnya oleh Kristus memiliki banyak kesaksian. Kesaksian itu nyata, tidak dibuat-buat, tidak untuk menyenangkan pendengar. Kesaksian nyata bahwa hidup tidak diubahkan. Maka dari itu saya semalam itu yang menjadi inspirasi bagi saya, bahwa kesaksian mereka tidak diubahkan. Mereka kesaksian dengan apa adanya. Hidupku hancur, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, dan aku sekarang mengalami. Ya, aku masih bergumul dengan Tuhan. Aku bisa melakukan, dan aku bisa mengatasi. Itu kesaksian yang luar biasa. Beritahukan pada mereka. Pikirkan dalam-dalam. Anda pasti memiliki teman. Anda pasti memiliki sahabat. Persisnya orang-orang yang ada di sana. Anda malu, tapi Anda dekat dengan mereka. Dan Anda mungkin satu-satunya harapan orang itu untuk mendengar. Satu-satunya harapan orang itu untuk dia bisa mengenal Yesus secara sungguh-sungguh dan hidupnya bisa diubahkan dan kemudian dia bisa masuk ke surga. Tetapi Anda tidak berani menyaksikan karena Anda malu. Mungkin Anda punya teman dalam kerjaan Anda. Anda sudah sekian lama. Anda malu. Mungkin Anda memiliki saudara dekat, Anda baik dengan mereka. Bersaksi, mengatakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Anda mungkin adalah orang satu-satunya yang bisa mengalami apa yang mengalami seseorang. Tapi Anda menurut kebenaran. Jadi apa yang terjadi kalau orang ini masuk ke dalam api neraka seperti dikatakan di dalam Al-Quran, jarang dia akan mengatakan kepada, "Hey bro, kenapa kamu nggak ngomong? Kamu jadi orang Kristen yang sudah lama, tapi kamu sudah sahabatku yang baik." Kamu tidak mengatakan itu selama kita hidup. Bagaimana rasanya? Tuhan akan menghadirkan sesuai dengan apa yang seperti kita dengarkan. Hendak rasanya Tuhan sudah merencanakan bagi kita. Jadi jangan anggap remeh kesaksian. Kesaksian yang sangat luar biasa kan? Tuhan ingin menyelamatkan jiwa manusia. Dan Tuhan ingin kita menjadi para saksi-saksi. Kita melakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk memberitakan kehebatan Tuhan dan bersaksi pada mereka. Oke, taruhlah Anda menghargai persahabatan Anda tidak mau ada konflik sama sahabat. Anda tidak mau ceramahin dia. Anda masih belum siap. Oke, kalau seperti itu nggak masalah. Pastikan mereka melihat bahwa Yesus bukan hanya kehidupan hari Minggu di dalam hidup Anda, tetapi kehidupan setiap hari di dalam hidup. Dengan Anda bergaul, dengan Anda mengucapkan kata-kata berbicara, mereka bisa tahu ketika teman Anda melakukan hal-hal yang buruk, ketika teman Anda melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Anda bisa mengatakan jangan, atau aku nggak mau bro, itu nggak bagus. Tapi
kadang-kadang kita ngikut karena suka. Aku nggak mau ada mobil ya. Kalau diajak mabuk ya. Sedikit walaupun aku sudah orang Kristen ya, sudah dibaptis atau mungkin sudah mengenal lebih lagi. Diajak ayo bro kita ke tempat ini. Kita malu sebagai orang Kristen yang seharusnya membuka mulut bersaksi, bro itu salah, nggak bisa. Aku harus ke gereja, aku harus melakukan itu. Aku sangat mengasihi Tuhan. Cara Anda bergaul, Anda tidak perlu bersaksi. Hidup Anda bisa menjadi kesaksian mereka. Dan mereka mengatakan, lu kan kok berbeda kan? Saudara, dengar sangat penting sekali. Walaupun Anda sebenarnya kesaksian itu harus diucapkan. Mungkin Anda belum siap. Bagaimana penampilan, bagaimana pergaulan, bagaimana pelayanan. Ketika Anda bercek nama dengan dunia, apakah Anda menjadi saksi Tuhan di dalam dunia? Apakah Anda menjadi saksi Tuhan? Harus ada standar. Kita tidak bisa menyamakan kekudusan Tuhan dengan keduniawian. Tidak bisa sama. Harus ada standarnya, harus ada pemisah. Mungkin Anda harus kehilangan teman, kerabat, sahabat Anda. Tidak apa. Karena itu harga yang harus Anda bayar untuk mengikuti Yesus. Tapi saat alangkah menyedihkan sekali. Sekian tahun sudah bersahabat, tetapi Anda tidak pernah sedikit pun bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Kenapa orang seperti ini tidak bersaksi? Karena mereka tidak memiliki bersaksi mengenai Tuhan yang memberkati. Kalau mereka memiliki kesaksian, mereka tidak perlu belajar. Mereka bisa bersaksi. Melalui kesaksianmu, Yesus dapat memimpin temanmu, sahabatmu, sanak family, membawa pengaruh Anda di dalam diri mereka. Dan hari ini, teladan juga kesaksian. Maka dari itu, poin kita yang ketiga adalah harus diberitakan. Karena kita akan menemukan bahwa ada kuasa di dalam kesaksian. Dalam teks kita, Yesus mengatakan, beritahukanlah kepada mereka. Kesaksian berbeda dengan khotbah. Panggung ini sebenarnya bukan hanya saja saya berdiri berkhotbah, tapi Anda bisa juga berdiri setiap minggunya 2 atau 3 menit memberi kesaksian. Bukan hanya saya aja, tapi Anda juga bisa berdiri di panggung untuk memberikan kesaksian apa yang sudah alami seminggu, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam minggu. Tapi kebanyakan kita berpikir secara formalitas, oh itu untuk khotbah saja. Ya, Anda bisa berminggu, setiap minggu Anda memberi kesaksian. Hal lebih luar biasa lagi itu membuktikan bahwa ini kita bukan hanya beragama saja, katakan amin. Tetapi ada kuasa Tuhan yang mengubah pribadi di tempat ini. Dan itu perlu dikatakan, itu perlu disaksikan. Bukan hanya saya, tapi Anda juga mengalami. Ketika seorang bersaksi, orang itu mengakui kedaulatan Tuhan. Dalam arti, Tuhan yang lebih hebat daripada aku. Tuhan yang lebih luar biasa daripada aku. Ketika orang berani bersaksi, bukan dia meninggikan dirinya, tapi dia meninggikan Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan dengan mulutnya. Maka apa yang terjadi? Pertama, mujizat terjadi. Tuhan Yesus selalu bertanya sebelum dia menjamah dan menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda membaca Alkitab dengan baik ya, Anda selalu menemukan ini. Maukah engkau sembuh? Ya. Dia mau orang sakit ini membuka mulutnya. Dan dari hal ini saya menyimpulkan bahwa kesaksian lebih besar daripada mujizat. Ketika kita bersaksi, mujizat terjadi. Dan itu bukan kesimpulan saya kan, di dalam pikiran saya, tapi ada ayatnya. Mari kita buka di dalam Ibrani. Ada ayatnya. Ibrani 2 ayat ke-4.
Saya menyimpulkan bahwa kesaksian yang benar, yang sungguh-sungguh lebih besar kuasanya daripada mujizat. Kita akan baca ya. Ini pengertian ilahi mengenai betapa sangat pentingnya kuasa kesaksian. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut mereka. Jadi kesaksian kita diteguhkan oleh apa? Kadang-kadang kita mau mujizat, tapi tidak ada kesaksian. Kadang-kadang kita mau mengusir roh jahat, kita tidak ada kesaksian. Itu pemikiran yang salah. Balik. Sebenarnya kita harus memiliki kesaksian. Kemudian kesaksian ini akan diteguhkan, akan dikonformasikan dengan mujizat, tanda-tanda. Dan di situ bukan hanya saja mujizat dan tanda-tanda, tetapi kuasa Roh Kudus yang dibagikan oleh Tuhan sesuai dengan janji. Banyak orang yang salah di dalam mengartikan. Banyak orang yang meremehkan kesaksian. Tapi ketika saya membaca, Tuhan memberikan wahyu. Oh, ternyata harus ada kesaksian dari kita dulu ya. Baru mujizat ini bisa nyata terjadi dalam diri orang itu dan diri orang lain. Kesaksian kita yang meneguhkan kuasa Tuhan untuk berkarya di dalam orang lain. Ini luar biasa. Kedua, apa yang terjadi ketika kita bersaksi dan menceritakan kesaksian? Keselamatan terjadi. Sakius di hadapan Tuhan bersaksi bahwa setengah dari diriku akan diberikan kepada orang miskin dan aku ganti 4 kali lipat pada orang yang miskin. Yesus mengatakan hari ini itu hebatnya kuasa kesaksian. Penjahat yang ada di samping Yesus mengaku yang mulutnya, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan, jawab Yesus, hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus, orang yang diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang berkata dan diselamatkan. Pentingnya kesaksian. Kita semua mengerti esensi kesaksian. Saya mendorong kita semua memberitahukan kepada banyak orang. Mari kita buka kepala.